Wa ayyumkinaha ba'dul awqati bin nadri ilallah wil mubahi. Di antaranya lagi memberikan kemungkinan di sebagian waktunya bin nadri ilallah wil mubahi, memperlihatkan dari main-main yang diperbolehkan. Wala yatajassasu 'alaiha, dan tidak mencari-cari kesalahan terhadap wanita tersebut, bagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu tentang hadis Ummu Jar'in. Nanti kita jelaskan bagaimana hadis Ummu Jar'in dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Kemudian di antara berbaik suaminya terhadap perempuannya, wa yula ibal fatat wa yudohikuha wa yasma'u tafakihan. Di antara kebaikan suami terhadap perempuan atau istrinya tersebut, mengajak main daripada wanita yang masih muda, misalnya baru usia 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Sekali-kali diajak bercanda, kemudian wayudohikuha, supaya dia berseri-seri bahagia berumah tangga, tidak terlalu serius. Selain itu, nah ini yang paling penting, wayasma'u tafakihan, mendengarkan celotehan ataupun candaan-candaan daripada istrinya tersebut. Kadangkala misalnya suami pulang kerja, istri beban di rumah sangat banyak pemikiran, capek bekerja, mempekerjakan ataupun mengerjakan pekerjaan rumahnya, anaknya yang sekian orang, misalnya 2 orang, 3 orang anaknya dengan berbagai karakter, berasa beban, capek. Ketika suaminya datang, istrinya ingin curhat terhadap suaminya, menceritakan A, B, C, D, maka suami usahakan dengarkan keluhannya, dengarkan curhatannya, dengarkan perkataannya, walaupun mungkin menurut aturan dia juga capek habis kerja, ingin istirahat, tetapi suami yang baik memberikan waktu mendengarkan curhatan daripada istrinya. Terkadang mungkin misalnya terbawa sampai gibah. Nah, misalkan apabila melaksanakan gibah, mengingatkan bahwa gibah atau menceritakan aib orang lain, kejelekan orang lain, itu dilarang. Kalau sebatas hanya masalah rumah tangga, dengarkan. Itu adalah di antara kebaikan suami terhadap istrinya. Kemudian wa ayadilal iyaba ilaiha min safarin wala yutarikuha lailan. Di antara kebaikan daripada suami juga, yaitu bergegas pulang daripada perjalanannya, misalnya jangan terlalu santai, apalagi singgah dulu ke rumah temannya, singgah ke tempat yang lain, main dulu apa saja. Jangan, memang sebaiknya di antara kebaikan suami terhadap istri, ihsannya adalah menyegerakan pulang untuk bertemu dengan istrinya. Kemudian wala yutorikuha lailan, jangan mengajak perjalanan malam, karena mohon maaf kondisi zaman dulu, misalnya zaman listrik yang kurang penerangan, kurang cahaya, sehingga ada kemadaratan ketika diajak keluar malam ataupun meninggalkan anak. Maka kuranglah melaksanakan perjalanan malam apabila memang memadaratkan. Tetapi ada kan kalau wanita sekarang justru misalnya ingin keluar main berdua dengan suaminya, ataupun memang karena belum punya anak ingin misalnya keluar jalan-jalan malam minggu misalnya untuk sekedar kulineran, mencari tempat makan, menghilangkan mumet dari rumah misalnya, nggak apa-apa. Itu melaksanakan perjalanan malam. Wa ayyumaridoha wa yulatifuha fi amrodiha. Kemudian suami pula melayani istrinya ketika sakit dan berbaik-baik terhadap istrinya tersebut ketika kondisinya sakit.
Maka waqala sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahli. Sebaik-baik daripada kalian adalah sebaik-baik kalian terhadap istrinya. Wa ana khairukum li ahli, kata Rasul, dan saya adalah orang yang lebih baik terhadap istri saya. Jadi jangan terlalu mengekang seorang perempuan, jangan terlalu mengekang seorang istri. Berikan kenyamanan bagi istri berumah tangga dengan kita. Kalau mampu, berikan fasilitas yang lebih layak. Kemudian hargai segala bentuk pengorbanan istri, maka istri akan bahagia berumah tangga dengan Anda. Karena kata Rasul, sebaik-baiknya kalian adalah sebaik-baiknya kalian terhadap istri kalian. Jadi kalau terhadap istrinya baik, memperlakukan dengan baik, keinginannya selagi mampu, kemudian tidak termasuk berlebih-lebihan, diikuti, memberikan kelonggaran, tidak terlalu mengekang, maka itu adalah kaum laki-laki yang terbaik dibanding laki-laki muslim yang lainnya. Kemudian asal isuk isanil jaujat wadarika bitajil zababi idza talabau zawaj. Di antara yang ketiga adalah menceritakan kewajiban ataupun ihsan istri terhadap suaminya. Yang tadi kebaikan suaminya dulu terhadap istrinya. Kenapa yang tadi dibahas laki-laki dulu? Karena dalam ayat Al-Quran juga mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, yang dihitobi atau yang diperintah, yang diajak berbicara daripada ayat tersebut adalah kaum laki-laki. Kalian wahai laki-laki, para suami harus berbuat baik terhadap pasangan kalian, terhadap istri-istri kalian. Nah, sekarang giliran menceritakan ihsan daripada zaujat terhadap zauj atau terhadap suaminya. Di antara kebaikan dari istri terhadap suaminya yaitu wadarika bita'ziri zafaf, dengan cara menyegerakan apabila ingin melaksanakan hubungan badan, ila tidak tolabau az-zawaj, apabila misalnya waktu pernikahan, malam pengantin ataupun malam pertama, ketika suaminya ingin cepat-cepat misalnya, ataupun ketika memang kondisi suami menginginkan, jangan menolak ajakan daripada suami. Walaupun suaminya misalnya sedang tidak punya uang. Biasanya yang berbenturan ketika suami tidak punya uang, abang punya uang, abang disayang, abang gak punya uang, abang ditendang misalnya. Ketika menginginkan berhubungan badan pun biasanya penyakit itu kambuh. Kalau udah memberi uang baru dilayani. Kalau karena tidak memberi uang, gak enggan melayani juga semaunya, gak pernah persiapan dulu, ataupun silakan kalau mau buka sendiri. Saya ngantuk, kata istrinya tersebut, wa alla tamatila illa bimajarot bil adat, jangan menunda-nunda. Apabila memang suaminya menginginkan berhubungan badan, segera siap Kang, misalnya kata istrinya, Neng Akang mau nih malam sekarang, siap gitu, ayo kita ke kamar misalnya, ayo siap, jangan misalnya ntar saya lagi capek nih, Akang lihat dong kondisi istri bagaimana capeknya. Nah, di antara ihsannya terhadap suami adalah ketika suami ngajak berhubungan badan, dia harus siap melaksanakan. Itu adalah di antara kebaikan istri terhadap suaminya. Wa bitasawuni wa ta'aduri wal qarari fi batihi. Kemudian ihsan ataupun kebaikan istri terhadap suaminya lagi yaitu menjaga diri, hati-hati, wal qarari fi baitihi, dan tetap tinggal di rumah suami. Fala tahuju min baitihi wala ta'dinu li ahadin fi duhuli baiti. Di antara kebaikan istri terhadap suaminya pula, maka tidak keluar dari rumah suaminya dan tidak memberi izin bagi seorang laki-laki yang lain ataupun orang yang lain fi duhuli baitihi,
untuk masuk ke rumah suaminya tersebut, wala fi ta'amihi illa biidnihi, dan begitu pula tidak memberikan makanan suaminya kecuali beserta izinnya. Misalnya begini, kata suaminya sebelum berangkat kerja pagi-pagi sekali, Bu, kalau nanti ada yang bertamu laki-laki jangan diterima masuk, kata suaminya misalnya. Ketika kondisinya siang hari, suami sudah berangkat kerja, ada yang berkunjung bertamu, misal ini pamannya, misalnya paman daripada perempuan tersebut, mau berkunjung karena tahu suaminya siang pagi tadi berwasiat berpesan, kamu jangan menerima tamu laki-laki. Timbul pertanyaan, kok katanya kan itu paman sendiri, kenapa gak boleh masuk? Apalagi misalnya orang tuanya, ayahnya berkunjung, kemudian ingat pagi-paginya suaminya melarang, ataupun neng, ataupun beb misalnya, ataupun mah, ataupun bun, bisa utara yang diutarakan nanti kalau ada tamu laki-laki jangan diterima. Si suaminya tidak tahu bahwa mertuanya akan berkunjung, mertua laki-lakinya. Kalau menurut aturan awal, karena mertua laki-laki itu adalah seorang laki-laki, berarti mertuanya pun kalau mau mengikuti perintah suaminya, maka si perempuan ataupun istrinya tersebut, ayahnya sendiri, ayah kandungnya sendiri tidak diperkenankan masuk, karena itu juga seorang laki-laki. Tetapi misalnya bagaimana kalau dipersilahkan masuk? Nah, maka dia harus punya argumen, punya alasan. Oh, yang dimaksud oleh suami saya jangan memasukkan tamu laki-laki itu selain daripada saudara saya, selain daripada ayah saya, pasti tujuannya begitu, karena tidak akan menimbulkan kecemburuan apabila kakaknya, ya kakak laki-lakinya datang, kemudian ayahnya ataupun mertuanya datang, itu tidak akan menimbulkan kecemburuan. Tetapi berbeda ketika yang datangnya adalah laki-laki yang ajnabi, yaitu orang lain yang tidak ada hukuman kekeluargaan, tidak ada hubungan kekeluargaan. Kemudian di antara berbuat baik istri terhadap suaminya, yaitu watatlubu hukukiha biisanin, dan apabila dia mau menuntut hak pribadinya, misalnya suaminya nih belum memberikan nafkah, maka pintalah haknya itu biisanin dengan cara baik-baik, jangan dengan cerewet ataupun dengan comelan. Kamu sudah hampir 2 bulan belum ngasih nafkah, belum ngasih uang, ini kebutuhan anak, jajan anak banyak, kemudian bayaran ini belum bayaran Bang Emu misalnya, kemudian belum juga setoran kendaraan, kamu belum ngasih, terus ngedumel, kemudian cerewet terhadap suaminya. Jangan begitu. Kalau istri yang mau berbuat baik terhadap suaminya, mengutarakan kebutuhannya, mengutarakan haknya terhadap suaminya tersebut dengan cara yang baik-baik. Wa antan turau in aksaro au tabarroahu. Apabila memang suami posisinya tidak pegang uang, kemudian tidak punya uang, cukup wa antan turau, mengingatkan suaminya, kan, mohon maaf akan udah lama belum ngasih uang, sementara kebutuhan di rumah banyak. Ingatkan dengan cara yang baik-baik, jangan comel, jangan dengan cara cerewet. Tapi kata ibu-ibu mungkin itu hanya 1001. Nah, maka bagi kita para istri, usahakan kalian meminta hak dengan cara yang baik-baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah